Indomie Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Baik, kembali lagi di Status Embun Ramadan bersama saya dan Ustadz Kusno. Makna kembali ke fitri. Seperti janji kita tadi bahwa segmen ini adalah segmen bagaimana anak-anak muda kita untuk ikut berpartisipasi, Ustadz, untuk menanyakan dan sesuatu hal yang mungkin tadi dalam pemaknaan materi kita sudah ada yang ingin ditanyakan. Silakan yang pertama dari mana dulu? Oke, sebutkan nama dan asal. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli dari SMKN 1 Jember. Tepuk tangan buat SMK 1 Jember. Permisi Ustadz, saya izin bertanya. Mengapa saat Idul Fitri semua umat muslim disebut dengan bayi yang baru lahir? Bayi yang baru lahir. Kalau dalam fitri, bayi yang baru, tadi Ustadz juga sempat nyinggung nih ya. Ya, gimana Ustadz? Oke. Jadi orang yang mendapatkan berkah Ramadan itu luar biasa. Ya. Karena luar biasanya amal-amal yang ada di bulan Ramadan, bahkan satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan yang luar biasa. Bisa sampai 70 kali lipat kebaikan itu. Nah, orang dalam menjalani hidup ini pada awalnya adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah di sana dimaknai i'dad likubul Islam. Suci itu dalam pengertian punya kesiapan untuk menerima Islam secara total. Ya, jadi kalau ada ayat udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara total. Sebenarnya fitrah manusia itu adalah berislam total. Berislam yang kafah, yang menyeluruh. Hanya saja fa'abawahu yuhawidan ayunasiron ayumajisan. Lingkungan yang menyebabkan terhadap anak manusia yang tadinya fitrah, suci itu menjadi terkontaminasi. Bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Majusi. Peran utama itu adalah kedua orang tua. Oke. Orang tua sudah mendidik dan orang sudah menjadi mukallaf. Kita sudah menjadi mukallaf. Katakan semua sudah perikatan orang tua ada, tetapi setiap perbuatan tidak lagi bersandar kepada orang tua, tapi bersandar kepada diri sendiri yang namanya mukallaf. Orang itu sudah menerima kewajiban hukum. Nah, kewajiban hukum, ketentuan yang dibuat oleh Allah itu adalah untuk menjaga kesucian manusia. Makanya kalau di dalam firman-Nya itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya. Jadi orang yang tidak akan kehilangan marwah, martabat sebagai aksana takwim, makhluk yang bagus tadi itu, ketika imannya itu kemudian mendorong beramal sholih, lalu ada kesabaran, ya, kemudian berdiri tegak dalam kebenaran. Nah, maka amal-amal Ramadan itu mulai dari sholat 5 waktu itu dilukiskan seperti orang yang mandi di sungai yang alirannya deras, kemudian airnya bersih, mandinya 5 kali minimal sehari semalam, ya tak? Kemudian sholat Jum'ah ke Jumat yang lain, kemudian puasa Ramadan dari puasa ini ke puasa yang berikutnya.
itu mukaffiratun, menjadi penutup keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan orang itu sepanjang tidak dosa besar. Maka pengertian seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya itu kan isti'arah, perumpamaan. Jadi tidak persis sama dengan itu, karena kenyataannya tidak, ya. Sehingga tadi saya katakan hadis yang menyatakan itu memang ada pandangan yang berbeda dari ulama satu dengan yang lain terhadap derajat kualitas daripada hadis itu, karena menggunakan seperti. Tapi yang jelas bahwa ketika orang itu mendapati Ramadan, seharusnya itu adalah momen yang sangat luar biasa untuk bagaimana yuzakki anfusahum. Allah melalui amal-amal yang dikerjakan oleh orang itu mensucikan dan membersihkan terhadap jiwa raga manusia itu tadi. Harusnya sampai ke sana. Lah makanya kemudian kalau Imam Al-Ghazali itu sampai bikin klasifikasi terhadap amal-amal puasa, ya toh? Sampai pada puasanya orang yang super khusus, katakan begitu ya, orang khawas, orang arifin, tidak cukup dengan menahan lapar, haus tadi itu, makan minum, tetapi sampai kepada perilaku-perilaku yang tidak disenangi oleh Allah. Ingat, perilaku yang tidak disenangi oleh Allah itu dalam kajian fikih namanya makruh. Yang makruhkan oleh Allah termasuk apa? Mengatakan sesuatu yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaat, berkata-kata yang asal bunyi, ya toh? Itu lebih baik yasmut, diam, daripada kamu berkata tidak bermakna. Pada waktu puasa dan amalia Ramadan itu mengajarkan sedemikian rupa. Mulut jadi terjaga, telinga jadi terjaga, mata terjaga, semua organ tubuh jawari terjaga. Dengan apa? Dengan hati yang selalu yakin sedang ibadah kepada Allah. Maka orang yang demikian ini memiliki kualitas kayaumin waladat ummu. Fitrahnya itu seperti baru terlahirkan dari rahim orang tua atau ibunya. Nah jadi begitu ya, pengertiannya bukan berarti kemudian dia suci nggak punya dosa. Kalau dosa besar tadi itu masih kena, namanya muflis. Oke? Terima kasih. Paham ya? Ini menjadi semakin menarik ini. Jadi nggak cukup hanya sekedar kemudian sudah lahir kembali, saya pokoknya 30 hari atau 29 hari itu udah puasa, selesai lah gitu ya. Ternyata nggak begitu juga gitu. Pertanyaan berikutnya masih ada santri muda. Oke, silakan sebutkan nama dan asal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar, asal sekolah SMKN 1 Bondowoso. Bondowoso. Jauh ya? Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya jika kita lupa membayar zakat fitrah? Hukumnya lupa membayar zakat fitrah. Ini menarik nih, tadi belum kita bahas ini Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi zakat al-fitri itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Itu dikeluarkan pada akhir hari Ramadan sampai dengan menjelang sholat Id. Sampai dengan menjelang sholat Id. Jadi batas awalnya mana? Batas awalnya para ulama berselisih pandangan. Boleh mulai dari hari pertama orang berpuasa. Oh, dimulai dari situ bisa. Boleh dari situ boleh. Tetapi ketika Rasul menyebut bahwa itu wajibnya ada di akhir, akhir daripada Ramadan itu sampai dengan dilaksanakan sholat Id, dan tujuannya memang untuk membersihkan yang puasa dan tujuannya memberi makan pada orang miskin. Kalau dikasihkan di awal itu tadi itu hikmahnya itu tidak kena. Ya, oleh karena itu walaupun boleh dari sejak Ramadan itu, maka saya lebih cenderung waktunya ditunaikan mulai akhir Ramadan itu sampai dengan hendak sholat Id dikerjakan. Barang siapa yang mengeluarkannya itu setelah sholat Id, maka itu sedekah seperti sedekah pada umumnya. Ya, sedekah seperti sedekah pada umumnya. Lah, kalau misalkan saya lupa, kemudian saya tidak membayar zakat al-fitri pada waktu yang ditentukan, apakah boleh saya melakukan qadha? Ketika keluar dari waktu tadi itu setelah sholat Id, kemudian dia baru membayar. Nah, riwayatnya yang disatakan itu disitulah Nabi mengatakan
bahwa itu sedekah biasa, bukan zakatul fitri. Jadi tetap disebut sedekah biasa kalau sudah Tetap lewat. disebut sedekah biasa. Tidak ada qadha yang namanya zakatul fitri. Karena itu ulama-ulama kita itu menjaga agar kita tidak menjadi yang lalai. Iya. Kadangkala hari ke-25 sudah mulai diumumkan, Umumkan. diworo-worokan, ya toh? Iya. Apakah itu melalui tempat ibadah kita ketika sholat tarawih Top dan RT. ya di mana saja sepanjang Indonesia itu ada tradisi yang kita patut bersyukur sebenarnya itu ya. Semua ngingatin supaya tidak lupa. Nah, kalau yang lupa itu otomatis tidak kena kewajiban, namanya Ya. lupa, ya toh. Iya. Tetapi kalau melupa, ini yang susah. Sudah tadi diingatin, Iya. ya toh, ketika sholat tarawih, ya toh, tahu-tahu tidak segera menunaikan. Nanti aja deh, begitu nanti aja, Akhirnya sampai 14. dengan takbiran, ya toh, diingatin lagi yang belum untuk zakatul fitri silakan dikeluarkan. Ah nanti aja lah, akhirnya kebablas, ya berarti itu isyan. Iya, iya. Jadi menunda-nunda perbuatan baik yang sudah jatuh tempo, ya seharusnya dia begitu guru bisamsi akhir Ramadan, tenggelam matahari akhir Ramadan itu di situ wajib sudah bayar, ternyata ditunda-tunda, ini maksiat namanya. Iya, iya. Ya caranya gimana? Ya tobat kepada Allah, ya Allah ampuni. Ya toh? Kenapa? Allah Maha Pengampun. Ini baru mau mendapat fitrah. Iya. Ya sudah melakukan pelanggaran. Iya, Ustaz. Iya, baik. Ini berarti kalau tidak paham lupa berarti Anda menunda ini ya. Ya, Ya. kalau nggak paham lupa dan menunda. Dan itu semua isyan, itu kemaksiatan. Tapi kalau memang betul-betul lupa, tetap zakatnya jadi sedekah biasa, tapi dia tidak terkena kewajiban itu. Rasul kan menyebut 3 orang yang diangkat dari kewajiban untuk menunaikan ibadah Zakat. maghdonya tadi itu, ya. Jadi yang pertama orang yang tidur sampai dia bangun. Iya. Misalkan ada orang tadi itu sudah diingatin hari terakhir puasa Ramadan tidur, dibangunkan tidak bisa bangun. Tidurnya kayaknya pules banget ini. Iya. Kemudian masuk sampai dengan selesai sholat id baru dia Terbangun. bisa bangun, gitu. Nah, sementara orang yang di sekitarnya tadi tidak tahu ini sudah ngeluarin zakat fitrah atau belum, ngeluarin zakat fitrah atau belum, gitu. Orang ini kalau tahu kan keluarganya yang menanggung karena zakatul fitri dikeluarkan oleh penanggungnya. Jadi kalau istri ini tanggung suaminya, anak tanggung orang tuanya, gitu ya. Budak tanggung sayyidnya, gitu ya. Jadi yang menanggung itu yang mengeluarkan zakatul fitrinya. Nah ini kebetulan yang menanggung tertidur, maka orang tertidur tidak kena kewajiban. Kalau sudah dibangun-bangun nggak bisa, kecuali masih ada orang yang walinya, ahli warisnya, itu bisa. Misalkan tadi suaminya tertidur, kemarin sudah mau membayar zakatul fitri, tapi belum dibayarkan, istrinya tahu, maka istri bertindak untuk mewakili suaminya yang tertidur tidak bisa bangun tadi itu. Nah begitu bangun kok sudah tanggal 1 Syawal, sudah selesai atau bahkan tanggal 2 Syawal, ya sudah, dia tidak kena kewajiban mengeluarkannya tadi itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang lupa sampai dengan dia ingat. Oh lali, ingatnya setelah, ya sudah. Tapi tidak digawe-gawe ya Ustaz ya, tidak dibuat-buat ya, itu tadi ya. makanya kita garis bawahi melali, paham lupa tadi itu ya. Nah yang ketiga gendeng sampai dengan dia sembuh. Jadi orang edan, orang gila itu tidak terkena kewajiban agama. Ini kayaknya harusnya Sampai terhindar dengan ini sembuh. kita ini ya. Hah? Yang ketiga ini harus terhindar ini kayaknya. Pokoknya ini Rasul memberikan ruksoh, Rufi al-Qalam an salasin itu. Okay. Baik. Okay. Sudah ya? Masih ada? Oh ya, silakan sebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiati Nuraisya dari SMK 5 Jember. SMK 5 Jember. Permisi Ustadz, saya izin bertanya. Agak keras. Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah dan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah? Oh iya. Nah, ini siapa saja menarik, yang ya. kena wajib zakat dan siapa nih yang berhak untuk mendapatkan? Ya.
Jadi kembali kepada makan, supaya orang itu bisa makan, di situ ada kewajiban ya, masalah zakat itu, di antara zakat al-fitri ini. Siapa yang mendapatkan beban untuk zakat al-fitri? Tadi saya katakan yang mengeluarkan zakat al-fitri itu adalah yang menanggung nafkah daripada orang itu. Jadi kewajiban pertama yang menanggung nafkah. Yang menanggung nafkah, ya, menanggung nafkah. Tetapi siapa saja yang wajib mengeluarkan? Semua yang ada nafasnya di akhir dari bulan Ramadan. Semua saja. Ya, manusia tapi ini ya. Ya tentu ya tentu manusia ya. Jadi semua saja, kata bayi yang baru lahir. Itu bayi baru 1 hari pun harus baru lahir, nggak usah disebut hari. Jadi misalkan akhir Ramadan itu sekarang, sampai dengan nanti malam habis itu kan akhir Ramadan itu, ya, sampai dengan sholat Id ditunaikan masuk 1 Syawal. Akhir Ramadan itu kok ada anak manusia lahir, ya, dan dia statusnya memang orangnya itu Islam, katakan begitu, keluarga Muslim, maka bayi yang lahir itu pun wajib dikeluarkan zakat al-fitri. Oleh siapa? Penanggung nafkahnya, ya. Jadi semua yang mendapati akhir Ramadan, ndak lanang, ndak wedok, ndak budak, ndak merdeka, ndak tuwek, ndak enom, ndak cilik, ndak gede, ndak ganteng, ndak elek, ya. Ndak lembu, ndak kuru. Total. Jadi semuanya itu dikeluarkan. Nah, jadi ini prinsip dasarnya, ya. Kemudian tadi kan disebut bahwa zakat al-fitri itu tuhratan lisa'im, membersihkan bagi yang puasa. Lah si bayi itu kan tidak puasa, gitu. Tapi kenapa kok juga dikeluarin? Karena ada 2 tadi, tu'matan lil masakin. Kalau hanya yang mukallaf yang dikeluarin, jumlah zakat al-fitri itu kan cuma sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Kalau dikonversi ke kita sekitar 2,4 kilo, 2,4 kilo sampai dengan 3 kilo lah, yang sekarang difatwakan oleh MUI adalah 3 kilo. Tapi bukan berarti yang tidak 3 kilo itu tidak sah. Nah, ini lagi-lagi belajar memahami perbedaan, ya, karena takaran-takarannya itu berkembang, berkembang di dalam mengkonversinya. Ada menggunakan rotlin, ada menggunakan litren, ada menggunakan kilogram, gram, diromin, ya. Sehingga itu punya perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi tidak kurang dari 2,4 kilo, ya, tidak lebih dari 3 kilo. Tapi kalau lebih gimana sih? Nah, kalau lebih itu menjadi sedekah biasa. Jadi yang ini ditakar untuk, makanya perbuatan ibadah itu kan harus tepat. Jenengan sholat subuh mengrong rakaat, ya apa Pak kalau lebih? Dilebihkan, enggak boleh ya? Enggak boleh, harus yakin bahwa makna daripada 2,4 kilo, makna dari 3 kilo, itu yang dimaksud adalah makna takaran itu, gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian berasumsi tak lebih baik. Kalau tak lebih itu namanya sedekah biasa, bukan zakat al-fitri. Kenapa? Karena kalau itu dianggap bagian zakat al-fitri, itu bisa merusak, melebihi guluwun namanya, melampaui batasan tadi itu. Nah, jadi karena jumlahnya itu hanya tidak banyak, maka semua orang yang miskin itu juga perlu mendapatkan kegembiraan pada hari itu, supaya tidak jadi peminta-minta, dengan kecukupan bisa beli kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, nah, sehingga dia bisa bersenang bersama orang yang kaya, yang berkecukupan tadi itu. Maka ini hikmah mengenai zakat al-fitri. Kenapa yang baru lahir pun kemudian diperintah tetap mengeluarkan zakat al-fitri. Selebihnya wallahu a'lam, kita tidak bisa untuk mendeteksi sampai kok sedemikian jelimet ya. Ya itulah ketika Nabi memberikan contoh kepada kita. Lalu ketika sudah terhimpun, disalurkan kepada penerimanya. Jadi zakat itu diambil dari yang berkecukupan, berlebih, diberikan kepada yang fuqara, yang berkekurangan. Maka muncullah fakir, lil fuqara. Kemudian tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Maka kemudian ada 2, yakni kelompok atau orang-orang miskin. Sehingga zakat al-fitri ini di dalam kajian fikih zakat itu para ulama juga berselisih pandangan.
apakah harus dibagi 8 asnaf, apakah cukup hanya fakir miskin? Karena hadisnya itu secara khusus, sedangkan yang as-shadaqat di dalam surat Taubah itu terkait dengan zakat al-amwal, zakat harta benda. Namun demikian, kita mengambil jalan tengah saja, di mana zakat al-fitri itu tujuan utamanya adalah untuk supaya orang miskin itu jangan sampai jadi peminta-minta di hari di mana semua orang merasakan kebahagiaan. Berikan porsi yang lebih banyak pada fuqara masakin. Ya, karena dalam istihadnya para alim itu sekurang-kurangnya 3 asnaf yang ada itu yang kemudian mendapatkan dari pembagian atau distribusi zakat al-fitri. Karena kalau mau dicari misalkan rikob budak yang mau dimerdekakan, di lingkungan kita nggak ada perbudakan sudah, sampai ke luar negeri manapun nggak ada perbudakan. Gorimina aliga, orang yang punya apa itu utang, wal gorimina, orang yang punya hutang. Angel untuk melihat orang nggak punya hutang. Negara aja utangnya ya, angel untuk mencari yang tidak punya hutang. Hampir semua punya hutang, kan begitu. Sabilillah, Ibnu Sabil, mu'alaf kulubum, itu semua lagi-lagi yang penting jangan sampai zakat al-fitri ini tidak dikeluarkan pada akhir Ramadan. Masalah distribusinya apakah boleh setelah Ramadan? Untuk kebutuhan fakir miskin mutlak semua mengatakan harus dikeluarkan sebelum Idul Fitri ditunaikan, harus didistribusikan, harus sampai kepada mereka. Karena itu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Selebihnya ada yang berpendapat boleh dikelola oleh amilnya, amil zakatnya untuk kebutuhan berikutnya, sehingga amil itu bisa bertindak atas nama muzaki, bisa juga bertindak atas nama mustahik, penerima. Oke, gitu ya. Nanti lebih jauh bisa kita kaji secara khusus dalam fikih zakah ya. Baik Ustaz, ini sudah cukup panjang, saya pikir insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, pemirsa Jember 1 TV, kita cut dulu dengan jeda pariwara. Setelah itu kita lanjutkan lagi di segmen keempat. Tetap di Jember 1 TV, Status Embun Ramadan. Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.